Aldi, pemuda sederhana yang dulu selalu dimarahi bos cantiknya, Nara, kini justru menjadi alasan Nara khawatir setiap hari. Dari dimarahi tiap detik, kini ia dimiliki karena cinta. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu, langit Jakarta mendung, seolah ikut mencerminkan rasa gugup yang memenuhi dada Aldi. Mengenakan kemeja biru tua yang sedikit kebesaran dan celana bahan hitam hasil lungsuran dari pamannya, ia berdiri di depan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Di balik kaca-kaca gedung itu, dunianya akan berubah. Setidaknya, ia berharap begitu. PT Ariana Global Internasional. Gumam Aldi membaca tulisan emas di atas lobi megah. Tangannya sedikit gemetar saat mengeluarkan ID card karyawan baru dari dalam tas kecilnya. Ia masih tidak percaya bisa diterima kerja di perusahaan sebesar ini, sebagai staf administrasi junior. Latar belakangnya bukan dari universitas ternama, tapi dia bersyukur karena semangat dan kejujurannya yang sederhana membuatnya lolos seleksi. Namun, semua keyakinannya mulai goyah begitu ia menginjakan kaki ke lantai 17, tempat divisi operasional berada. Suasana di sana sangat berbeda dari tempat-tempat kerja yang pernah ia lihat. Rapi, modern, dingin, dan sunyi. Hanya suara ketikan keyboard dan langkah sepatu hak tinggi yang menggema. Dan di sanalah ia melihatnya. Nara Anggraini, bos divisi operasional. Perempuan muda, seumuran akhir 20-an. Wajahnya cantik, tegas, dengan bibir merah yang jarang tersenyum. Matanya tajam, seperti bisa membaca isi pikiran. Berpakaian rapi dengan blazer hitam dan celana panjang yang serasi, ia berjalan cepat sambil memegang tablet di tangan kiri dan kopi di tangan kanan. "Selamat pagi, Bu Nara," sapa Aldi gugup. Tanpa menoleh, perempuan itu menjawab singkat. "Kamu karyawan baru ya? Kok telat?" Jantung Aldi seperti berhenti sesaat. Ia jelas datang tepat waktu. Bahkan lebih awal 15 menit. Tapi ia tidak berani membantah. "Maaf, Bu. Tadi saya nggak butuh alasan. Kamu kerja di sini harus belajar cepat. Jangan lambat. Jangan manja. Jangan cari-cari pembelaan. Bisa?" "Iya, Bu," jawab Aldi pelan. Hari pertama kerja yang ia bayangkan penuh semangat langsung runtuh hanya dalam 10 menit. Seharian penuh, Aldi merasa seperti jalan di ladang ranjau. Saat meletakkan berkas di meja rekan kerja saja, Nara menegur karena dianggap mengganggu. Saat mengisi data di komputer, ia dikritik karena tidak memakai shortcut. Bahkan saat ia menawarkan bantuan kepada staf lain, Nara menatapnya dengan sinis. "Jangan sok rajin, Aldi. Lakukan tugasmu sendiri dulu dengan benar." Aldi hanya bisa menunduk. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Walau ruangannya ber-AC, beberapa rekan sempat menyapanya diam-diam di pantry. "Sabar aja, bro. Emang gitu gayanya Bu Nara. Tapi lama-lama juga biasa." "Iya, jangan diambil hati. Dia itu pintar banget. Tapi kalau ngomong ya kayak tembok es." Tapi Aldi bukan hanya lelah secara fisik, mental dan harga dirinya ikut digerus. Sepulang kerja, ia naik KRL pulang ke kontrakannya yang sempit di daerah Rawamangun. Di dalam kereta yang penuh sesak, Aldi memejamkan mata. Wajah ibunya muncul di benaknya. Ibu yang kini sendirian di kampung setelah ayahnya meninggal. Ibu yang percaya bahwa Aldi bisa berhasil dan menjadi kebanggaan keluarga. "Aku nggak boleh menyerah," bisik Aldi pada dirinya sendiri. Malam itu, meski lelah luar biasa, Aldi mengulang kembali semua pekerjaannya. Ia mencatat ulang sop yang ia dengar, mempelajari struktur divisi, bahkan mencoba memahami kepribadian Nara dari sikap-sikapnya. Ia bukan berniat menjilat, tapi Aldi sadar satu hal, kalau ingin bertahan di sini, ia harus belajar. Termasuk belajar menghadapi bos yang seperti tidak punya sisi manusiawi. Namun dalam hatinya, Aldi menyimpan tanya yang belum bisa dijawab. Kenapa Nara terlihat begitu benci padanya?
Bahkan sejak pertama kali bertemu, hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik bagi Aldi. Justru sebaliknya, seolah setiap langkah, gerakan, dan napasnya selalu saja salah di mata Nara. Pagi itu, Aldi datang lebih pagi dari biasanya. Ia sengaja berangkat subuh, menumpang KRL pertama agar bisa tiba sebelum jam kerja dimulai. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa disiplin dan profesional. Tapi saat Nara masuk ruangan dan melewati meja kerjanya, ia hanya melirik sekilas dan berkata, "Mejamu miring. Atur lagi. Kalau kerja aja nggak bisa rapi, gimana kerjaanmu mau benar?" Aldi langsung berdiri dan membenahi posisi meja yang sebenarnya tidak bergeser sedikit pun. Ia menahan napas, menunduk, dan hanya mengangguk. Belum sejam berlalu, teguran berikutnya datang. "Aldi, kamu input data ini pakai format bulan tanggal tahun. Ini perusahaan internasional. Standar kita tanggal bulan tahun. Harusnya kamu tahu itu." "Tapi Bu, saya ikuti format dari file contoh yang saya." "Stop. Kamu mau ngajarin saya kerja?" Aldi diam. Beberapa rekan kerja di seberang ruangan melirik dengan ekspresi canggung. Suasana hening mendadak menyelimuti lantai 17. Jam istirahat. Aldi duduk sendirian di pantry. Tangan kirinya menggenggam bekal nasi goreng buatan sendiri yang sudah mulai dingin, sementara pikirannya melayang-layang. Ia bukan tipe orang sensitif, tapi perlakuan Nara membuatnya merasa seperti bukan manusia. Lo nggak apa-apa, Di?" Suara Hani, staf keuangan yang cukup ramah, membuat Aldi tersadar. "Gue lihat lo tadi pagi kayak disemprot abis-abisan." Aldi hanya tersenyum tipis. "Biasa, Mbak. Mungkin saya memang belum terbiasa di sini." Hani duduk di seberangnya. "Bukan soal terbiasa atau enggak. Gue udah kerja di sini 3 tahun. Dan baru kali ini lihat Bu Nara segalak itu sama anak baru. Yang lain dulu waktu baru masuk. Masih dikasih waktu adaptasi. Tapi lo, baru seminggu udah kayak di-scan 24 jam." Aldi mengangguk pelan. Ia pun bertanya-tanya, kenapa dirinya terasa jadi sasaran empuk? Apa karena ia lulusan universitas swasta kecil? Atau karena pakaiannya terlihat murah dibanding staf lainnya? Atau karena dia terlalu diam? Namun satu hal yang ia sadari, ia tidak boleh terpancing emosi. Pulang kerja, Aldi masih membawa pulang setumpuk PR dalam kepalanya. Ia merasa seperti sedang ujian setiap hari. Tapi anehnya, semakin keras Nara memperlakukannya, semakin besar tekadnya untuk bertahan. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu pada Nara, tapi karena ia merasa, kalau ia keluar sekarang, semua perjuangannya sia-sia. "Aku harus kuat. Buat ibu. Buat hidupku sendiri," ucapnya dalam hati. Namun, dalam diam, ada sesuatu yang mulai mengganggu perasaannya. Nara selalu tahu setiap detail kecil tentang dirinya. Bahkan soal hal-hal yang seharusnya tidak penting. Ia tahu kapan Aldi datang, berapa menit ia ke toilet, bahkan pernah menegur karena font tulisannya terlalu kecil. Seolah Nara memperhatikan semuanya. Dan Aldi mulai sadar, yang selama ini ia anggap sebagai kebencian, mungkin bukan sekadar itu. Aldi duduk sendirian di pojok pantry, memandangi kopi sachet yang sudah ia aduk sejak 5 menit lalu. Airnya sudah tak lagi panas, tapi pikirannya masih terasa mendidih. Sudah hampir 2 minggu ia bekerja di perusahaan ini, dan pertanyaan yang sama terus mengganggu pikirannya. Kenapa hanya aku yang selalu jadi sasaran? Rekan-rekan kerjanya melakukan kesalahan juga. Bahkan Aldi sempat melihat Dito, staf senior, salah memasukkan data vendor yang menyebabkan order tertunda 2 hari. Tapi Nara hanya menegurnya dengan nada netral. Tidak ada bentakan. Tidak ada tatapan dingin. Sementara Aldi, salah menaruh staples saja bisa membuat Nara naik suara. Ia sempat bertanya-tanya dalam hati. Apa aku terlalu ceroboh? Terlalu polos? Atau memang dia nggak suka sama aku sejak awal? Semua itu seperti benang kusut di kepalanya. Tapi semakin ia berpikir, semakin tidak masuk akal semuanya. Namun di tengah kekalutan itu, Aldi mulai menyadari satu hal. Beberapa kali, saat ia pura-pura sibuk mengetik,
Matanya tak sengaja menangkap sorot mata Nara. Wanita itu berdiri di balik meja kaca kantornya, menatap ke arah luar ruangan, dan ke arah Aldi. Bukan dengan tatapan marah, tapi lebih seperti meneliti. Dalam, diam, seolah sedang menahan sesuatu. Saat Aldi menoleh, tatapan itu langsung menghilang, dan wajah Nara kembali menjadi dingin dan kaku. Seolah tidak pernah terjadi. Hal ini terulang beberapa kali. Dan semakin sering Aldi memperhatikan, semakin ia bingung sendiri. Nara memang galak. Iya. Tapi tatapannya kadang tak selaras dengan kata-katanya. Satu siang, saat Aldi menaruh dokumen ke mejanya, Nara berkata, "Tolong periksa lagi sebelum diserahkan. Kamu suka ceroboh." Tapi saat Aldi mengangkat wajahnya, ia menangkap sekilas raut ragu di wajah wanita itu. Sekejap, tapi nyata. Tatapan itu seperti berkata, "Aku tidak benar-benar membencimu, tapi aku tidak bisa bersikap baik padamu." Aldi sempat menceritakannya pada Hani. "Mbak, aku nanya deh, Bu Nara itu emang dari dulu dingin ke semua orang ya?" Hani mengangguk. "Iya, tapi kamu beda. Biasanya dia nggak terlalu peduli sama staf baru. Tapi sama kamu, dia kayak nggak bisa lepas pandang. Kayak ada sesuatu." "Aku nggak ngerti, Mbak. Kadang aku mikir, dia benci banget sama aku. Tapi kadang, aku ngerasa dia justru lebih perhatian." Hani tersenyum samar. "Perhatian dalam bentuk kemarahan, ya?" Aldi tertawa kecil, getir. "Mungkin aku mulai gila." Tapi jauh di dalam hatinya, Aldi tahu, ini bukan gila. Ini perasaan yang rumit. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Setiap hari, Aldi makin penasaran. Dan setiap hari pula, ia berusaha keras untuk menekan perasaan itu. Ia tidak boleh terjebak. Dia hanya karyawan biasa, sedangkan Nara adalah bosnya. Perempuan yang mungkin punya dunia yang tak bisa ia jangkau. Tapi, bagaimana jika Nara menyimpan sesuatu di balik sorot matanya yang dingin itu? Malam itu, langit Jakarta tampak seperti menyimpan rahasia. Awan bergelayut kelabu, dan angin berhembus pelan seperti membisikkan sesuatu yang tak terucap. Gedung kantor sudah mulai sepi. Lampu-lampu ruangan mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan hanya cahaya redup dari lorong dan beberapa monitor yang belum dimatikan. Aldi sedang lembur. Ia sengaja menyelesaikan laporan audit yang diminta Nara siangnya. Mungkin, pikirnya, kalau ia bisa lebih cepat dan tepat, Nara akan mulai percaya. Atau paling tidak, mengurangi bentakan. Sekitar pukul 9 malam, Aldi turun ke lantai dasar. Ia hendak mengambil minuman dari vending machine dekat parkiran bawah tanah. Ruangan itu hampir gelap. Hanya diterangi lampu-lampu kecil di sudut-sudut. Suasananya sunyi. Sunyi yang tidak biasa. Dan disitulah ia melihatnya. Nara duduk di samping mobil hitam mewah miliknya, dengan lutut ditekuk dan tubuh sedikit membungkuk. Tubuh yang selama ini terlihat kuat dan tegak, kini tampak rapuh. Bahunya bergetar, tangannya menutupi wajah. Isaknya pelan, tapi jelas. Aldi terpaku. Beberapa detik ia berdiri mematung. Otaknya menolak percaya bahwa perempuan yang selama ini begitu kuat, tajam, dan galak, kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Dia ingin menghampiri, ingin menawarkan tisu, atau sekadar bertanya, "Bu, Anda baik-baik saja?" Tapi langkahnya terasa terlalu berat. Dan ia tahu ini bukan waktunya. Bukan tempatnya. Dia hanya staf biasa, dan wanita itu adalah atasannya. Aldi mundur perlahan, memastikan langkahnya tidak bersuara. Ia naik kembali ke lantai atas tanpa mengambil minuman. Sesampainya di meja kerjanya, Aldi duduk lama. Pandangannya kosong, pikirannya penuh tanya. Apa yang membuat seorang Nara Anggraini menangis sendirian malam-malam begini? Ia teringat rumor yang pernah didengar, bahwa Nara berasal dari keluarga pemilik saham mayoritas perusahaan ini. Bahwa posisinya sebagai kepala divisi bukan karena prestasi semata, tapi juga karena koneksi. Tapi jika itu benar, kenapa ia tampak begitu tertekan?
Seorang anak pemilik perusahaan seharusnya hidup tenang, bukan? Keesokan harinya, Nara kembali ke kantor seperti biasa. Wajahnya tanpa ekspresi, langkahnya cepat, dan suaranya tetap tegas saat menyuruh Aldi merevisi laporan. Tidak ada yang berubah dari luar. Tapi bagi Aldi, semuanya sudah berbeda. Setiap kali Nara memarahinya, ia tak lagi melihat wanita keras kepala. Ia melihat seseorang yang menyimpan luka. Seseorang yang mungkin harus membangun tembok untuk bertahan. Seseorang yang mungkin tidak pernah diajak bicara sebagai manusia biasa. Hari itu, saat Nara selesai memberi instruksi dan hendak berbalik, Aldi sempat berkata pelan, "Kalau ibu butuh bantuan saya ada, Bu." Nara menoleh cepat. Matanya menyipit, seolah menilai. "Bantuan apa?" "Entah. Apapun. Kalau ada yang bisa saya bantu, saya siap." Nara diam. Lama. Lalu berjalan pergi tanpa menjawab. Tapi Aldi tahu. Kata-katanya tadi bukan ditolak. Hanya belum siap untuk diterima. Dan sejak malam itu, Aldi mulai melihat sosok Nara dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar bos yang galak. Tapi manusia yang sedang menyembunyikan rasa sakit. Hari itu, Jakarta diguyur hujan sejak pagi. Langit mendung dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Orang-orang di kantor datang dengan jas hujan basah, rambut lepek, dan wajah muram. Tapi satu hal membuat Aldi jauh lebih khawatir daripada cuaca. Nara terlihat pucat. Sejak tiba pagi-pagi, wanita itu tidak segesit biasanya. Langkahnya pelan, dan ia lebih banyak diam. Matanya terlihat sembab dan kulit wajahnya lebih pucat dari biasa. Aldi yang memperhatikannya diam-diam merasa gelisah. Sekitar pukul 11 siang, Nara tampak kehilangan fokus di ruang rapat. Suaranya serak ketika menyampaikan laporan mingguan. Tangannya gemetar saat menulis angka di whiteboard. Aldi memperhatikan semua itu dari kursi belakang. Hatinya seperti tertarik untuk melakukan sesuatu. Setelah rapat selesai, semua orang keluar. Tapi Aldi diam. Ia pura-pura tertinggal. Padahal sengaja menunggu Nara. "Bu," panggilnya pelan. Nara menoleh tanpa kata. "Ibu sakit, ya?" Nara mengerjapkan mata. "Saya baik-baik saja." Aldi mendekat. "Maaf, Bu. Tapi wajah ibu pucat banget. Flu? Atau masuk angin?" Nara mendesah. "Kamu staf saya, bukan dokter." Aldi menunduk. Tidak tersinggung. Ia hanya berkata, "Saya ke apotek dulu, Bu. Sebentar." Ia tak menunggu jawaban. Turun ke minimarket depan kantor, membeli obat flu, air mineral, dan sekotak kecil permen jahe. Kembali naik. Ia meletakkannya pelan di meja kerja Nara. "Saya taruh di sini ya, Bu. Obatnya nggak pahit kok." Nara menatapnya lama. Ada jeda yang tak biasa. Sejenak, tak ada kata keluar dari mulut wanita itu. Lalu ia bicara, pelan. "Terima kasih. Tapi jangan pikir saya akan jadi lunak karena ini." Aldi tersenyum kecil. "Saya nggak berharap apa-apa, Bu. Cuma manusiawi aja." Nara tak menjawab. Tapi ketika Aldi berbalik dan kembali ke mejanya, ia merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Tak besar, tapi cukup terasa. Dan benar saja. Hari-hari berikutnya, nada suara Nara saat berbicara padanya masih tegas, masih penuh instruksi. Tapi tidak setajam dulu. Ia mulai menyisipkan jeda, seperti menahan diri sebelum melontarkan kritik. Kadang bahkan menyelipkan 1-2 kalimat pendek seperti, "Bagus, tapi teliti lagi. Lumayan cepat sekarang, Aldi. Atur formatnya sedikit. Kamu bisa." Itu bukan pujian. Tapi Aldi tahu, bagi seseorang seperti Nara, itu sudah luar biasa. Hani pun menyadarinya. Bu Nara sekarang kalau ngomong sama lo udah beda, ya?" Gaya ngomelnya ada versi halusnya sekarang. Celetuknya saat istirahat makan siang. Aldi hanya tertawa kecil. "Mungkin karena kemarin aku kasih obat." "Tuh kan, gue bilang juga apa. Lo tuh aneh. Dihina tiap hari. Tapi lo yang pertama peduli."
Aldi hanya menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam hati, ia tahu. Keinginannya untuk membantu Nara bukan karena simpati semata. Tapi karena ia mulai peduli. Lebih dari sekadar hubungan staf dan atasan. Malam harinya, Aldi menerima notifikasi email. Dari Nara A. Subjek, Thanks. Isinya hanya satu kalimat. Obatnya membantu. Tapi jangan pikir saya akan mengurangi tugasmu. Aldi membaca email itu sambil tersenyum. Karena ia tahu. Itu cara Nara bilang, aku menghargai kamu. Pagi itu, Jakarta macet parah. Hujan deras sejak subuh membuat beberapa ruas jalan tergenang. Aldi, yang biasanya datang pukul 7.30 tepat, baru tiba hampir pukul 8.15. Dengan baju basah, napas terengah, dan wajah cemas, ia melangkah cepat ke dalam gedung, berharap tidak terlambat terlalu jauh. Begitu ia masuk lantai divisinya, ia langsung melihat Nara berdiri di depan meja kerjanya. Wajahnya serius, matanya tajam, tapi bukan marah seperti biasanya. Lebih seperti gelisah. Begitu Aldi muncul dari pintu lift, Nara langsung melangkah cepat ke arahnya. Kamu dari mana aja? Tanyanya. Suaranya sedikit naik. Saya kena macet, Bu. Hujan. Terus tadi angkotnya. Kalau kamu kenapa-kenapa di jalan, gimana? Potong Nara, cepat dan tajam. Aldi terdiam. Itu bukan kalimat marah. Itu kalimat khawatir. Nara tampak terkejut sendiri setelah mengucapkannya. Ia langsung membuang pandang dan menyilangkan tangan di dada, seolah ingin menarik kembali ucapannya barusan. Lain kali kabarin. Jangan bikin saya nunggu. Katanya lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. Aldi mengangguk. Masih belum bisa berkata apa-apa. Di balik semua kepanikannya karena terlambat, justru satu hal lain yang memenuhi pikirannya. Dia khawatir. Bukan karena pekerjaan, tapi karena aku. Itu kalimat sederhana, tapi mengubah segalanya. Beberapa rekan kerja yang melihat kejadian itu dari kejauhan saling bertukar pandang. Hani bahkan sempat bergumam. Baru kali ini Bu Nara marah pakai kata nunggu. Hari itu, suasana kerja terasa berbeda. Nara tidak banyak bicara, tapi beberapa kali Aldi melihatnya melirik ke arah jam. Seolah ia memang menunggu sejak pagi. Seolah ia tidak tenang kalau Aldi belum datang. Di jam makan siang, Aldi menerima pesan WhatsApp dari nomor tak bernama, tapi ia tahu siapa pengirimnya. Nara, kamu udah makan? Jangan kebiasaan telat makan juga. Aldi membaca pesan itu dengan senyum tipis. Tangannya gemetar sedikit saat mengetik balasan. Aldi, sudah, Bu. Terima kasih. Pesan itu tak dibalas. Tapi hati Aldi sudah cukup penuh untuk satu hari. Sore harinya, saat hendak pulang, Aldi memberanikan diri menghampiri ruangan kaca Nara. Bu, katanya dari balik pintu setengah terbuka. Nara menoleh. Maaf soal pagi tadi. Saya akan lebih hati-hati besok-besok. Nara menatapnya lama. Jangan cuma hati-hati karena kerja, tapi karena kamu harus jaga diri juga. Aldi mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, hubungan ini sudah bukan lagi antara bos dan karyawan. Ada sesuatu yang berubah. Perlahan. Tapi pasti. Hari itu kantor sudah hampir kosong saat Aldi menyelesaikan laporan mingguan yang diminta Nara. Jarum jam menunjukkan pukul 7 malam, dan hujan mulai turun pelan di luar jendela besar lantai 10. Udara dingin merambat ke sela-sela meja dan komputer yang mulai padam. Aldi menoleh ke ruangan kaca milik Nara. Lampunya masih menyala. Tirai tak tertutup. Dan Nara masih di sana, duduk sendirian, menatap layar laptopnya dengan wajah kosong. Entah dorongan dari mana, Aldi mengetuk pintu 2 kali, lalu masuk tanpa menunggu izin seperti biasanya. Nara mendongak, sedikit terkejut. Sudah selesai. Sudah, Bu. Saya taruh laporannya di email dan hard copy-nya di meja Ibu. Jawabnya sambil meletakkan map. Saya, boleh tanya sesuatu? Nara menyandarkan punggung ke kursi. Matanya menatap lurus. Tentang apa?
Aldi menarik napas. Tentang ibu. Seketika ruangan itu jadi sunyi. Bahkan suara hujan pun seakan menghilang. Saya tahu ini nggak sopan. Tapi, kenapa ibu seperti ini? Galak, keras, dingin. Tapi saya juga tahu. Ibu bukan orang seburuk itu. Saya lihat sendiri sisi lain ibu waktu itu di parkiran. Nara terdiam. Lama. Lalu ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah jendela, membelakangi Aldi. Saat ia bicara, suaranya pelan. Bukan seperti bos, tapi seperti seseorang yang sudah terlalu lelah berpura-pura kuat. Ayah saya meninggal waktu saya masih kuliah. Perusahaan ini tadinya milik beliau. Tapi setelah beliau wafat, pamannya, kakak dari ayah saya, mengambil alih semua. Termasuk posisi kepemimpinan. Saya hanya diberi satu divisi, dengan satu syarat. Saya harus sukses memimpin tanpa bantuan siapapun. Kalau tidak, saya dianggap beban. Aldi menatap punggung Nara yang tegak, tapi terdengar retak. Jadi, semua ini karena tekanan keluarga. Nara mengangguk pelan. Saya perempuan. Di keluarga saya, itu artinya saya harus 2 kali lebih keras untuk dianggap pantas. Saya harus tegas. Harus sempurna. Harus kelihatan kuat. Kalau saya gagal, saya akan dipermalukan. Ia berbalik. Mata indah yang biasa terlihat tajam itu kini berkaca-kaca. Itu sebabnya saya tak pernah punya waktu untuk hal lain, termasuk perasaan. Aldi menunduk. Hatinya tercekat. Semuanya mulai masuk akal. Semua kekerasan sikap Nara bukan berasal dari sifat, tapi dari luka dan tekanan. Ia tidak ingin keras. Dia terpaksa. Dan saya benci ketika kamu datang dan membuat saya merasa lemah. Lanjut Nara lirih. Aldi mengangkat wajah. Saya nggak datang untuk melemahkan ibu. Saya datang karena saya peduli. Nara tertawa pelan. Tapi tawanya pahit. Dan itu yang paling menakutkan. Malam itu mereka tidak bicara lagi. Hanya diam. Saling berdiri di ruangan yang sunyi dan penuh rahasia yang akhirnya terbuka. Tapi bagi Aldi, malam itu mengubah segalanya. Kini ia tahu, di balik dinginnya Nara, ada hati yang terluka. Dan kini ia yakin, dirinya lah yang perlahan mampu menyembuhkannya. Hari Senin itu terasa berbeda. Bukan karena cuaca atau jadwal kantor yang padat, tapi karena satu hal yang hilang dari lantai 10. Aldi. Tak ada suara. Pagi, Bu, seperti biasa. Tak ada langkah cepat di lorong. Bahkan kursinya kosong. Tak tersentuh. Awalnya Nara mengira Aldi hanya terlambat. Tapi hingga menjelang siang, ia belum juga muncul. Dan yang membuatnya resah, tidak ada kabar sama sekali. Tidak via email, tidak lewat pesan, bahkan tidak cuti. Selasa, Rabu, tetap nihil. Bu, kayaknya Aldi nggak masuk 3 hari ini, ya? Tanya Hani saat makan siang. Nara menatap kosong ke arah jendela. Iya, jawabnya pendek. Biasanya dia lapor. Loh, ini nggak ada kabar sama sekali. Apa jangan-jangan dia? Belum sempat Hani menyelesaikan kalimatnya. Nara sudah berdiri dari kursi. Alamat kosannya di mana? Hani terkejut. Serius, Bu? Saya minta alamatnya. Tak lama setelah itu, Nara benar-benar menyetir sendiri menuju kosan sederhana tempat Aldi tinggal. Tak peduli hujan, tak peduli tubuhnya masih sedikit demam karena kelelahan. Ia bahkan menolak sopir pribadinya. Kos itu berada di gang kecil di belakang pasar. Mobil Nara harus diparkir jauh dan ia melangkah masuk ke gang sempit dengan high heels-nya yang tak cocok dengan jalan becek. Warga sekitar memandang heran. Siapa wanita cantik berpakaian rapi seperti itu di lingkungan sederhana ini? Setelah bertanya ke pemilik kos, akhirnya ia berdiri di depan pintu kamar Aldi. Ia mengetuk beberapa kali. Tak ada jawaban. Lalu seseorang muncul dari sebelah. Mas Aldi pulang kampung, Bu. Ibunya katanya sakit keras. Kata tetangga kos itu. Nara terdiam. Dunia rasanya berhenti berputar sesaat. Kenapa dia nggak bilang apa-apa? Gumamnya. Lebih kepada diri sendiri. Sore harinya,
Nara duduk di mobilnya dalam diam. Hatinya penuh dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Resah, bingung, khawatir. Ia menatap layar ponselnya lama, sebelum akhirnya membuka kontak bernama Aldi. Tangan yang biasanya begitu yakin saat mengetik instruksi kerja, kini gemetar saat menulis satu pesan singkat. Nara, Aldi, kamu di mana? Saya dengar ibumu sakit. Kenapa nggak bilang? Beberapa menit berlalu. Tidak ada balasan. Tapi Nara tidak menyerah. Ia menelepon. Untuk pertama kalinya. Nada sambung panjang, hingga akhirnya tersambung. Halo? Suara di ujung sana terdengar lemah. Nara langsung berkata, cepat tapi jelas. Kamu gila? Menghilang begitu saja? Saya sampai datang ke kosanmu. Sunyi beberapa detik. Maaf, Bu. Suara Aldi pelan, terdengar lelah. Saya buru-buru pulang. Ibu saya tiba-tiba jatuh sakit. Saya panik. Kenapa kamu nggak kabari saya? Nada Nara masih tinggi, tapi kini terdengar lebih rapuh. Saya kira kamu kenapa-kenapa. Aldi terdiam. Ia bisa merasakan getaran emosi dalam suara itu. Ini bukan suara seorang bos yang marah karena pekerjaan terganggu. Ini suara seseorang yang takut kehilangan. Ibu saya dirawat sekarang, lanjut Aldi. Kondisinya stabil. Tapi saya belum tenang. Nara menarik napas panjang. Kalau kamu butuh cuti lebih lama, bilang. Jangan hilang lagi. Mengerti? Terima kasih, Bu. Saya akan kabari terus sekarang. Sebelum menutup telepon, Nara berkata lirih, hampir tak terdengar. Jangan bikin saya khawatir lagi, Aldi. Dan Aldi tahu, kalimat itu lebih hangat dari semua pesan yang pernah ia terima. 3 hari setelah Aldi kembali dari kampung, kantor terasa tidak seperti biasanya. Ia berjalan ke mejanya dengan langkah pelan, membawa secangkir kopi dan map laporan. Hatinya masih setengah was-was, takut Nara akan kembali bersikap dingin seperti dulu. Tapi begitu ia masuk ruang divisi, yang pertama ia lihat adalah Nara, berdiri di depan jendela kaca ruangannya, melihat ke arah pintu. Begitu mata mereka bertemu, Nara mengangguk kecil. Bukan sebagai atasan kepada bawahan, tapi sebagai seseorang yang menunggu. Pagi, Bu. Ucap Aldi pelan saat melintas. Pagi, jawab Nara. Singkat namun hangat. Sejak saat itu, perlakuan Nara terhadapnya mulai berubah secara nyata. Tidak ada lagi teguran tajam karena hal sepele. Tidak ada lagi suara tinggi karena laporan telat 5 menit. Sebaliknya, kini ia malah sering bertanya. Kamu udah makan, Aldi? Kamu pulang jam berapa kemarin? Kalau kamu butuh bantuan, bilang. Jangan tanggung sendiri. Hani dan rekan-rekan lain mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka pacarannya? Bisik seorang staf di pantry. Nggak tahu. Tapi Bu Nara itu sekarang lebih sering senyum ke Aldi dibanding ke siapapun. Tak jarang juga mereka berdua terlihat makan siang di luar bersama. Awalnya diam-diam, tapi lama-lama, mereka sudah tidak peduli. Nara bahkan tidak lagi berusaha menyembunyikan bahwa ia nyaman berada di dekat Aldi. Suatu sore menjelang pulang kerja, Aldi memberanikan diri. Ia berdiri di depan ruangan Nara sambil menggenggam kotak kecil berisi roti buatan ibunya. Bu, ucapnya, mengetuk pintu. Boleh sebentar. Nara menatapnya dari balik layar laptop. Masuk. Aldi melangkah masuk, lalu meletakkan kotak itu di meja. Ini, roti dari ibu saya. Katanya ibu harus coba karena katanya ibu yang bikin saya tahan kerja di Jakarta. Ucapnya sambil tertawa kecil. Nara tersenyum. Salam buat ibumu. Yah, roti ini terlihat enak. Aldi menatap Nara lama. Rasanya ada sesuatu di dadanya yang selama ini ia pendam. Dan malam itu, entah kenapa, ia merasa waktunya telah tiba. Saya mau ngomong sesuatu, Bu, katanya pelan. Nara menutup laptopnya. Apa? Aldi menarik napas panjang. Saya tahu saya cuma staf biasa. Gaji pas-pasan. Nggak punya latar belakang mewah. Tapi,
Selama ini saya kerja keras bukan cuma buat ibu saya, tapi juga karena saya ingin selalu ada di dekat ibu. Wajah Nara perlahan berubah. Ekspresinya tidak lagi datar, tapi juga tidak terkejut. Seolah ia sudah lama menunggu kata-kata ini. Saya suka sama ibu. Lanjut Aldi gugup. Saya tahu mungkin kedengarannya bodoh, tapi saya benar-benar tulus. Dan saya nggak bisa lagi pura-pura cuma hormat karena status. Ruangan itu hening. Aldi menunduk, siap menerima penolakan atau bahkan kemarahan. Tapi yang ia dengar berikutnya justru membuat dadanya bergetar. Aku tahu, ucap Nara lirih. Aldi mendongak. Apa? Nara menatapnya. Kali ini tanpa tabir, tanpa kedok, tanpa dinding yang biasa ia bangun. Aku tahu, Aldi. Dan kamu juga harus tahu, kamu berarti buat aku. Seketika dada Aldi terasa sesak. Tapi bukan karena sedih. Karena bahagia. Karena semua rasa yang selama ini ia simpan, ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Malam itu mereka tak perlu kata-kata lagi. Hanya diam, duduk berseberangan, dengan dunia yang perlahan melebur jadi milik mereka berdua. Hujan mengguyur Jakarta sejak subuh. Jalanan macet di mana-mana. Motor yang dikendarai Aldi terjebak di tengah kemacetan flyover Sleepy, dan helmnya mulai basah karena bocor. Tapi yang membuatnya paling gelisah bukanlah hujan, melainkan notifikasi di ponselnya. Nara, kamu di mana? Itu satu-satunya pesan. Tapi cukup membuat jantungnya berdegup tak karuan. Setibanya di kantor, jam sudah menunjukkan pukul 9.20. Telat hampir 1 jam. Aldi berlari kecil melewati lobi, lalu masuk ke lift dengan napas terengah. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan wajah Nara akan kembali seperti dulu. Datar, dingin, penuh penilaian. Ia sudah siap dimarahi, seperti masa-masa awal mereka bertemu. Tapi begitu pintu lift terbuka di lantai 10, Aldi terdiam. Di depan pintu kaca divisi, Nara berdiri menunggunya. Tidak dengan ekspresi marah, tapi dengan mata sedikit sembab. Mungkin karena kurang tidur, atau mungkin karena terlalu banyak menahan resah sejak pagi. Begitu Aldi mendekat, Nara menyilangkan tangan dan menghela napas. Kamu ini ya, katanya dengan nada yang lebih lembut dari embun. Bikin aku khawatir terus. Aldi menunduk, senyum kecil tersungging di bibirnya.